Bagaimana orang itu bisa sembuh dari sakit penyakit? Itu karena imannya Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus itu yang menyerahkan di sepenuhnya. Soal nanti bagaimana dia melakukannya itu urusan Tuhan. Baik, ketika kami berada di lembah masalah yang begitu berat, Engkau tetap ada di sisi, di dalam hidup kami, menyertai dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan. Engkau mau kami percaya kepadamu. Engkau mampu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Itulah iman kami, itu kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya penuh bahwa segala berkat sudah Kau berikan kepada kami, dan Kau mengizinkan menikmati segala anugerah itu. Kesehatan ilahi, kesembuhan, berkat-berkat material, dan segala sesuatu yang kami butuhkan di dunia ini sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami boleh menikmati semua itu dengan rasa syukur, berterima kasih kepadamu. Saat ini berbicaralah kepada kami, memberi kekuatan melalui firman-Mu, sebab kami percaya kepadamu ada berkat yang indah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk dalam khotbah kita yang khotbah seri ya. Hari ini temanya adalah imannya Tuhan Yesus ya. Tema yang kemarin dikatakan kita harus beriman kepada Kristus ya. Beriman kepada Kristus, beriman memiliki berkat. Pertanyaannya, iman seperti apa? Dan inilah jawabannya ya. Kalau saudara hanya mendengar khotbah yang kemarin menjelaskan tentang berkat-berkat yang sudah diberikan Tuhan, sudah menjadi milik kita. Sekarang bagaimana itu bisa terjadi, itu bisa terwujud dalam kehidupan kita? Rahasianya adalah imannya Tuhan Yesus. Kita beriman bukan iman kita seperti yang banyak diajarkan, tapi inilah rahasianya, sambungannya, imannya Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam versi terjemahan baru Matius pasal 9 ayat 27 sampai 29. 2, 3. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat ini, saya menemukan 3 hal ya. Yang percaya tolong perhatikan baik-baik, di sini ada percaya dan iman ya. Percaya dan iman itu sama, jangan bingung ya. Bahasa aslinya itu pisteo, tapi ya bedanya iman dan percaya itu kata kerja dan kata sifat ya, itu saja. Tapi dua-duanya iman yang benar sudah kita bahas itu ditujukan kepada atas nama Tuhan Yesus. Oke. Nah, yang kedua, kita tidak membahas iman dan percaya itu, iman itu seperti apa. Kemarin sudah kita bahas. Kalau saudara ingin memperdalami lagi, buka khotbahnya ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan di sini ada 2 orang buta minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Jadi proses kejadian di sini adalah bagaimana mereka bisa sembuh dari sakit penyakit. Ya, boleh lebih kecil. Ya, tema di sini dari bahasan ini adalah tentang orang buta yang mendapatkan kesembuhan. Amin. Di dalam bahasan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya di dalam pembacaan ini, bagaimana kesembuhan itu bisa terjadi? Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada masalah apapun yang saudara sedang hadapi, ya, bagaimana saya bisa lepas dari masalah ini? Bagaimana saya bisa keluar dari persoalan ini? Amin. Saudara, jalan keluarnya adalah satu hal saja, oleh imannya Tuhan Yesus. Sama-sama.
oleh imannya Tuhan Yesus. Yang dibahas di sini, yang dipersoalkan di dalam pembacaan ini adalah hubungan dua orang yang menghadapi masalah dengan Tuhan Yesus. Bukan masalah si orang buta dengan orang lain, bukan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi persoalan yang dihadapi kedua orang buta ini datang kepada Tuhan, ya. Persoalannya bukan orang buta terhadap orang lain selain Tuhan Yesus. Karena itu ketika Tuhan Yesus lewat di sana dan orang itu bilang, "Tuhan, anak Daud, bisakah engkau menolong aku?" Gitu ya. Oh, bisa, gitu kan. Nah, jalan keluarnya ketika saya mempelajari ini, saya menemukan jalan keluar pemulihan, kesembuhan dari persoalan itu. Bapak Ibu Saudara perlu diingat, adanya adalah apa? Imannya Tuhan Yesus. Bagaimana orang itu bisa sembuh dari sakit penyakit? Itu karena imannya Tuhan Yesus. Dulu kita sering seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Dahulu kita sering diajarkan bahwa kita harus ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan apapun, kita harus beriman, kita harus percaya pada diri sendiri, betul? Dulu kan begitu. Ada iman enggak? Aduh, ini aku bagaimana tertindas utang. Aduh, aku dianiaya oleh sakit penyakit. Tolong doakan. Yang ditanya pasti gini, ada iman nggak? Ada iman nggak? Betul nggak? Selalu seperti itu. Kalau toh kita tidak bisa keluar dari persoalan, selalu orang mengatakan, kamu nggak ada iman. Selalu begitu. Ayatnya kan ini kan, biasanya yang kita pegang. Ketika kita membutuhkan sesuatu dulu, pakai ini. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Imanmu apa? Makanya muncul, enggak punya iman. Enggak nikah-nikah, enggak punya iman ya gitu. Nah, sakit enggak sembuh-sembuh, enggak punya iman. Nah, iya kan? Padahal kurang apa? Iya kan? Padahal imannya kurang apa? Sampai doa puasa Senin Kemis, Senin sampai Senin, iya kan? Ditambah lagi plus cari pendeta yang kuat, ya kan begitu, yang gendut kayak saya, plus gitu kan. Tak sembuh-sembuh, tak selesai-selesai persoalannya. Ya, yang pemabuk tetap pemabuk, yang pemarah tetap pemarah, yang sakit tetap sakit, ya. Yang menghadapi pailit tetap pailit. Saudara, kenapa? Karena ini dulu imanmu, jadilah menurut imanmu. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Sepanjang hari, sepanjang hidup sampai kita nggak bisa tidur. Untuk cari apa? Mengoreksi diri sendiri. Saya layak enggak? Kita datang kepada seseorang, tunggu. Coba lihat dulu dosamu ada berapa, maka dihitung. Pak, sudah diampuni semua? Nah, kesalahanmu dengan orang tua sudah belum? Nah, ya kan, dengan tetanggamu, wah semua dihitung. Dan kalau itu belum berhasil, masih ada dosa yang kau sembunyikan. Biasanya kan begitu. Saudara, kenapa? Karena kita mengukurnya yang bagian ini. Jadilah kepadamu seperti imanmu yang tidak sempurna, yang tidak beres. Saudaraku, kalau kita ukur dengan diri kita, ya, tidak akan tidak akan ketemu baik-baiknya. Apalagi standarnya adalah kekudusan Tuhan. Apalagi kebenarannya adalah kebenaran Tuhan. Kita tidak akan pernah, saudaraku, mendapatkan kelayakan. Ya, iman yang full itu tidak akan pernah ada di dalam diri kita sebagai manusia. Tidak akan pernah. Saudara, perhatikan baik-baik. Kita melupakan yang satu ini, ya, kita melupakan ini. Kita melupakan perkataan Tuhan Yesus yang Yesus sendiri katakan, yang berkata di dalam ayat selanjutnya yang kita baca tadi. Coba saudara kita kembali ke sini ya. Itu tadi saya potong. Nah, lihat ini. Ya, kita melupakan ayat ini yang berkata demikian. Ya, setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka. Kedua orang buta itu kan dia bilang gini, kasihinilah kami, hai anak Daud. Ya kan, dia bertanya seperti itu. Lalu Tuhan Yesus lihat seperti ini yang dia tanya. Ya, bukan jadilah seperti imanmu, tapi dia bilang kepadanya, dia bilang gini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan?
Itu loh. Fokusnya itu kamu punya iman enggak? Bukan. Yang ditanya, kamu datang kepada saya nih, ya kan? Kamu percaya enggak aku bisa? Itu yang dia fokuskan, yang ditekankan. Ya. Dia tidak bertanya, kamu sanggup membayar ganti rugi enggak? Kamu sanggup membayar ulang enggak? Tidak. Kamu datang kepada aku itu percaya. Kamu itu lihat aku bisa apa enggak? Saudara lihat ini baik-baik. Tapi manusia kan beda tadi, ya kan? Kamu punya iman enggak gitu? Ya. Bukan, saudara. Tuhan tidak tanya apakah kamu itu orang kuat, apakah kamu itu mampu atau tidak. Yang dipersoalkan, yang dikembalikan Tuhan Yesus, kamu percaya saya bisa? Paham ya saudara-saudara ya? Beda kan? Itu loh. Ya, Tuhan mau kepada orang ini, Bapak Ibu Saudara, mau gitu ya. Kamu lihat kemampuanku, kemahakuasaanku, kesanggupanku. Ya, kamu percaya enggak bahwa aku bisa melakukannya? Itu maksudnya. Bukan kamu punya iman, ya, bukan kamu mampu enggak, bukan. Tapi lihat beda ya. Bisa dipahami nih Bapak Ibu Saudara ya. Oke? Jadi yang Tuhan mau kita itu berfokus kepada Dia, kesanggupannya Dia, kemampuannya Dia yang tidak terbatas, yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Maksudnya itu, apapun Yesus bisa melakukan. Asal dikatakan demikian, jadilah, asal kamu percaya. Tahukah saudara, Tuhan Yesus tidak pernah ya memberikan tanggung jawab apapun, seringan apapun ya kepada kita untuk beriman kepada diri sendiri, kecuali motivator. Percaya, saudara disuruh percaya diri. Tidak ada. Yang dikatakan Tuhan Yesus, lihat aku, lihat kemampuanku, bersandarlah kepada kemampuanku. Itu kemarin sudah kita bahas. Percaya kepada Tuhan berarti bersandar penuh kepada kemampuan, kesanggupan Tuhan. Amin. Nah itu dia. Nah saya kasih contoh. Bang Ade, ya Bang Ade ini ketua Komsel. Bang Ade sini. Saya, Pak Ade, ini ada paket, ya, kirimkanlah kepada istrimu, ya, tolong ya, ya, kita sudah so kenal nih, jadi tolong antar. Saudara lihat ini, saya sudah percaya, yang bekerja siapa, yang melakukan siapa. Saudara lihat ini, siapa yang bekerja, yang memegang siapa, yang mengatur siapa? Pak Ade. Itulah yang dimaksud bergantung atau percaya, atau yang dikatakan percayakah kamu kepada kesanggupanku, yaitu tadi. Ya. Itulah yang dimaksud imannya Tuhan Yesus, itu adalah kesanggupannya, kemampuannya si Pak Ade ini. Terserah Pak Ade ngantarnya mau pakai motor, mau pakai pesawat, mau pakai sepatu roda, ya kan, mau bagaimana dia mengongkosinya. Tapi itu semua tanggung jawabnya Pak Ade, bukan lagi tanggung jawab saya. Itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada cerita ya, di Jawa itu saya anaknya petani, ya. Kalau panen itu di musim hujan seperti ini, itu jalanan kan becek sekali, ya. Ada yang mikul, ada yang ngangkat dengan sepeda. Orang-orang yang tidak punya kendaraan sendiri, ya, yang lebih senang jalan kaki, maka hasilnya dipikul, Bapak Ibu Saudara, dipikul. Nah, satu kali tetangganya itu lewat bawa apa? Bawa gerobak sapi. Nah, gerobak sapi itu tujuannya, gunanya untuk memuat hasil panen padi atau jagung. Hari itu panen padi, ya, namanya tetangga, ya kan, dia keltuk. Tetangga, engkau dari tadi kulihat dari ujung sawah sana sampai ke sini engkau pikul beban yang berat sekali. Marilah engkau naik,
ya, supaya engkau tidak keberatan lagi, tertolong. Rumah kita masih jauh, naiklah ke atas gerobak ini. Ya, karena sama-sama sudah kenal, maka enteng saja, ya kan? Oke, maka naiklah. Si bapak yang mikul padinya di punggungnya itu naiklah numpang di atas gerobak roda kalau Manado roda sapi ya, naiklah di situ, keletek. Oh, sudah kan bebannya kan sudah ringan tuh, sudah pindahkan ke gerobak ini. Tapi begitu pemilik roda ini menoleh ke belakang, kenapa begitu Pak? Kenapa Pak? Bapakku minta naik gerobak ini supaya bebanmu ringan, terlepas. Kenapa engkau di dalam gerobak masih mikul bebanmu? Ya, paham ini? Ada begitu banyak anak Tuhan punya iman-iman, tapi imannya itu loh dipikul sendiri. Ya kan? Makanya stres, tambah sakit, tambah capek, dan lain sebagainya. Iman kepada Tuhan Yesus itu yang menyerahkan itu tadi sepenuhnya. Soal nanti bagaimana dia melakukannya itu urusan Tuhan. Yang punya gerobak dan sapi itu yang sudah mengambil alih. Kita ini seringkali itu tadi kasihan pada diri sendiri dan kasihan sama Tuhan. Kasihanlah Tuhan ini. Nanti nambahin masalahku, belum lagi masalah di gereja kan banyak sekali, ya kan, lihat suamiku begitu, sudahlah, aku tolonglah Tuhan. Saudara tahu zaman perjanjian lama ada satu keluarga coba-coba menolong menolong tabut Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan tersinggung dan orang itu mati di tempat. Ya, itu zaman perjanjian lama. Tuhan tidak kurang, kuasanya tidak kurang Bapak Ibu Saudara, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tangannya pun tidak kurang panjang untuk menolong kita. Yang menjadi persoalan itu tadi, sudah ditolong masih dipikul, kasihan, tidak tega, dan lain sebagainya. Lepaskan saudara-saudaraku, iman yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah imannya Tuhan Yesus sendiri, alias kesanggupannya Tuhan Yesus sendiri. Amin. Apapun persoalanmu hari ini, kalau engkau sudah menyerahkannya, itu berarti sudah menjadi milik Tuhan. Saudaraku, masalah akan lebih parah ketika saudara tidak tega dan merasa mungkin tidak sadar berusaha untuk menolong Tuhan. Saudara, mari kita baca ayatnya nih. Nah, ini dia. Ayat ini dibuka dengan kata celaka, bukan diberkatilah. Lihat ini ya, 1, 2, 3. Celakalah orang yang pergi ke Mesir untuk minta bantuan. Saudara, kita beriman kan supaya dapat bantuan alias pertolongan dari Tuhan. Amin. Tapi saudara perhatikan ini kata-kata ini. Celakalah orang yang pergi ke Mesir untuk minta bantuan. Lihat ini, mereka mengandalkan kekuatan angkatan perang Mesir dengan pasukan pengendara kuda dan kudanya yang kuat-kuat serta keretanya yang banyak. Tetapi mereka, lihat ini, kita baca bersama-sama, 2, 3, tidak percaya kepada Tuhan Allah Kudus Israel dan tidak minta bantuannya. Ini saudaraku, zaman dulu seperti ini. Engkau tambah celaka, tambah susah hidupmu kalau minta bantuan kekuatan. Memang betul pada waktu itu Mesir adalah negara superpower, negara yang kuat Bapak Ibu Saudara. Tapi ada yang lebih kuat, ada yang lebih mampu, yaitu siapa? Allah Tuhan, Allah Kudus Israel. Hidup kita, bahasanya itu gini loh ya, bahasanya ketika kita minta bantuan kepada kekuatan manusia, maka ada Budi dan Pak Budi di sana yang menunggu dirimu. Ya itu biasa di dunia ini. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, celakalah orang yang pergi minta tolong kepada Mesir, kepada kekuatan manusia. Artinya iman yang benar itu bergantung sepenuhnya kepada imannya Kristus, kepada kekuatan Allah. Amin ya.
Itu yang Tuhan mau bagi kita, saudara-saudaraku. Iman kita bukan pada iman kita, tetapi pada iman Kristus. Mujizat terjadi kepada orang dua itu bukan karena kekuatannya kedua orang buta itu, tetapi kekuatan Allah. Itulah sebabnya terjadi mujizat. Amin. Terjadi mujizat. Yesus berkata, hubungkan imanmu yang kecil itu kepada imanku, katanya begitu. Engkau percaya betul. Kalau engkau punya kepercayaan sejak awal, pasti sudah sembuh itu, matamu pasti sudah melek. Bener enggak? Tidak bisa. Nah sekarang engkau ketemu yang maha kuasa, yang tidak terbatas, turun ke dunia menjadi manusia yang punya iman tidak terbatas. Hubungkan itu, imanmu yang kecil itu, hubungkan itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus mau supaya kita percaya kepada Dia yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit kita. Kenapa? Alasannya. Nah ini ayatnya Bapak Ibu Saudara. Ini ayatnya ya. Ini dia, lihat ini. Ini pengakuan Rasul Paulus. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Namun bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Apa jawabannya? Aku hidup oleh iman anak Allah. Lihat nih. Saudara tahu Paulus yang banyak memujizat, yang hidupnya juga, saudaraku, pertarungan demi pertarungan. Tetapi saudara lihat di sini dia mengakui bagaimana dia bisa melewati badai topan, bagaimana dia bisa melewati aniaya demi aniaya, bagaimana dia bisa bebas dari sengatan, dari racun ular yang mematikan, tapi dia tidak sakit sama sekali. Ini rahasianya tadi, sesuai dengan tema imannya anak Allah, bukan iman saudara, bukan iman kita nih. Saudara tahu rahasianya sekarang. Kalau dulu kita disuruh memandang diri sendiri, ya, supaya kita punya iman besar, selalu milikilah iman yang besar, milikilah iman sebiji sawi, sebulet sawi utuh, katanya, jangan setengah-setengah. Ya, saking tidak puasnya dicap setengah-setengah, makanya boleh dong hari Minggu didoakan, hari Senin pergi ke dukun, tambahannya namanya juga usaha, kan begitu. Ya kan, banyak orang seperti yang di Alkitab itu, 12 tahun, 30 tahun sakit pendarahan, ya dia suatu hari pergi ke kolam Bethesda, suatu hari pergi ke tabib-tabib seperti itu, sampai uangnya habis ludes tidak sembuh-sembuh. Tapi begitu ketemu Tuhan Yesus, seketika menjadi sembuh. Dari mana dia bersembuh? Apakah dia punya iman yang besar? Bukan. Imannya anak Allah, imannya Tuhan Yesus, seperti pengakuan Paulus. Emas dan perak tidak aku punya, tidak aku miliki, katanya Petrus ketika melewati orang yang sedang sakit di pintu gerbang Bait Allah. Tapi yang kupunya adalah siapa? Yesus Kristus. Setiap orang punya ini, amin. Ketika kita percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kristus ada di dalam diri kita. Artinya iman itu sudah ada. Makanya khotbah yang kemarin itu isinya tentang bagaimana menikmati berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Salib Kristus sudah selesai dan semua itu diberikan kepada kita. Mewujudkannya, menikmatinya itu dengan cara bagaimana? Yaitu hiduplah dengan iman anak Allah, Bapak Ibu Saudara. Hiduplah dengan iman Yesus Kristus, bukan iman diri kita sendiri. Kalau kita hidup dengan iman kita diri sendiri, saudaraku, angin seperti ini kita jadi lemes, enaknya tidur aja di rumah. Ya kan? Apalagi kalau menghadapi suami yang masih naik turun emosinya, ya kan? Ayo bang kerja. Kok tadi malam tidak baik denganku, jadi aku malas. Nah. Ya kan Bu ya? Nah, suami yang angin-anginan tergantung dengan keadaan dan cuaca.
ya membuat kita jadi lesu. Tetapi kalau kita bersandar kepada Kristus, kita menjalankan iman Kristus, Kristus tidak pernah mengecewakan kita, tidak pernah naik turun emosinya. Dia adalah Allah yang setia, tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang tidak pantas untuk ditolong. Saudara tahu, sekalipun ya kita bisa tetap yakin Tuhan menjawab doa kita meskipun diri kita tidak pantas untuk ditolong. Ya, siapa yang menganggap kita tidak pantas biasanya? Orang pemimpin agama. Saudara pasti mau dong minta kelayakan apapun yang terjadi. Ya, tapi biasanya kalau kita tunggu dulu, kok masih begitu lagi? Ya aku tidak bisa, kuduskanlah dirimu duluan. Dosa-dosa masa lalumu itu sebanyak sekarung beras. Ya kan? Ya bertobat. Kan begitu biasanya. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga menyebabkan kita malas mencari Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu ukurannya seperti perkataan pendeta yang seperti itu. Betul, kita dulu seperti itu. Kalau minta pertolongan, ya, kalau diukur dulu berdasarkan ukuran manusia, kita layak apa tidak untuk ditolong. Saudara, tidak akan pernah kita ada layak-layaknya untuk ditolong Tuhan. Nah, kalau kita punya Tuhan seperti itu, waduh, ya, orang lebih senang di neraka. Dan sebab di sana pun dipentungi, tidak ditolong kan? Ngapain ikut jadi orang Kristen? Makanya gereja ini saudara tempat menolong orang. Saya bilang sama pengurus-pengurus, pokoknya di sini bukan tempat orang percaya teori, harus praktek. Kalau saudaramu susah, ya jangan minta restu saya lagi untuk membantu, gotong royong, bantu mereka. Kenapa? Tuhan menolong kita itu saat kita masih berdosa, bukan saat kita sudah manusia benar dan baik. Saudara tahu, kita bisa yakin seyakin-yakinnya, tak perlu lagi tanya sama pendeta, saudara-saudara, bahwa saudara masih bisa, masih punya keyakinan penuh, doa kita bisa dijawab Tuhan. Amin. Saudara tidak perlu meyakinkan dirimu kalau di dukun itu bawa ayam hitam, telur putih, diceplok, mata sapi dan lain sebagainya. Kalau saudara tidak bawa begitu, maka dukunnya tidak mau berdoa. Betul kan? Iya. Kalau saudara tidak kudus ketemu dengan ya pendeta hukum, saudara tidak akan didoakan. Usir, pulang dulu, bertobat dulu, pulang dulu engkau berdamai dengan anakmu, dengan istrimu dan lain sebagainya. Kalau sudah datang ke sini, ya kan? Tapi saudara, mari kita lihat, saya tunjukkan. Tahukah saudara, penyembuhan pertama kali disebutkan dalam Alkitab saat Abraham berdoa dan Tuhan menyembuhkan Abimelek istrinya dan budak wanita sehingga mereka memiliki anak. Dan saudara tahu bagaimana Abraham doanya disembuhkan, bahkan dia, saudara, bahkan dia pun bisa dijawab doanya, masalahnya terselesaikan. Ini ayatnya. Ya, saya mau tunjukkan ini ayatnya. Tunggu dulu. Jangan saudara pikir pendeta JKB ini pengajaran baru. Lihat ini ayatnya. Lihat ini Abraham, orang yang pantas untuk ditolong tidak. Orang yang kurang ajar enggak terhadap istrinya. Kita baca ini ya. 2-3. Tuhan telah membuat mandul semua wanita di istana Abimelek. Lihat ini ya. Bayangin. Di sana itu ternyata masalah. Semua wanita saudara rame-rame mandul. Ya kan? Halo. Betul? Iya, oke. Bayangin, seluruh wanita yang di sana Mesir itu mandul, ndak ada. Bayangin kalau generasi baru ndak ada, seperti apa dunia itu, negara itu, ya.
Saudara lihat ini, lalu kita lanjutkan, ya kan? Nah, oke. Terus semua wanita di istananya, karena apa? Kejadian dengan Sarah, karena si Abimelek itu ngambil istri orang. Coba lihat Abimelek, maaf ya, ngambil istri orang. Lu itu bagus apa jahat, jelek? Lu ngambil istri orang, masa maaf, tadi kan saya kasih judul tidak pantas. Abimelek ini pantas enggak ngambil istri orang? Yang diambil itu istrinya Abraham, alias ini laki-laki playboy, mungkin cap gayung, cap botol gitu ya. Biar istri orang pun diembat juga gitu kan, lihat terus ya. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan. Lihat baik-baik. Lu kurang jahat apa ini si playboy ini? Ya. Tapi jangan coba-coba suami-suami ya. Kesempatan ini bapak ini. Tunggu dulu, saya nggak memprovokasi untuk jadi pengkhianat-pengkhianat istri ya. Nggak boleh. Justru kasih karunia, justru Kristus hidup di dalam kita, tidak mendorong kita berbuat dosa, justru menjadi orang yang makin setia. Nah, Abimelek ini nggak pernah kenal Tuhan, ya. Jangan salah. Abraham juga salah, saudara-saudara, ya. Abraham mengaku ini gara-gara Abraham ngaku si Sarah itu bukan saudaranya, bukan istrinya, tapi saudaranya. Akhirnya Abimelek mengambilnya. Abraham juga kurang ajar gitu loh. Ya kan? Tidak mengakui, ngakunya masih jomblo gitu loh. Tetapi saya mau tegaskan di sini, sekalipun orang lain, manusia lain atau dirimu merasa tidak pantas untuk ditolong, Tuhan masih mau menolongmu. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya, biarkan orang lain mengatain apapun akan dirimu yang seolah-olah tidak pantas dan lain sebagainya. Bagi Tuhan masih bisa menolong. Ya, bagi Tuhan masih bisa menolong. Lihat ini, di Sarah sendiri. Dalam Kejadian pasal 21 ayat 2, Sarah mengandung dan melahirkan anak. Ya, padahal si Abraham sendiri tidak berani mengakui, alias mau menyelamatkan dirinya sendiri sampai ngaku begitu. Tetapi ketika Abraham ya berdoa untuk Abimelek, Bapak Ibu Saudara, rahim orang lain terbuka dan Tuhan juga memberkati orang itu, musuhnya. Amin. Berdoa itu komunikasi, berdoa itu ngomong. Ya. Artinya apa? Hubungan Tuhan dengan kita itu tidak dipengaruhi oleh kelakuan apapun yang kita lakukan. Paham? Kasih Tuhan, berkat Tuhan kepada kita itu tidak tergantung dari perbuatan kita baik dan buruk. Yang Tuhan mau engkau percaya enggak terhadap kemampuanku yang seperti yang dilakukan oleh orang buta. Saudara tahu, tradisi Israel mengatakan orang mengalami sakit penyakit itu karena dosanya. Artinya kedua orang buta itu dinyatakan tidak pantas untuk ditolong. Tapi Tuhan bilang, aku ndak urus, ndak peduli dengan tingkah lakumu, pantas atau tidak seperti ukuran standar ahli hukum. Tapi kamu percaya nggak aku bisa melakukannya seperti yang dilakukan kepada Abraham di zaman Perjanjian Lama. Amin. Masalahnya itu, ada iman enggak? Imanmu itu kalau ada kok iman yang mana? Bukan iman pada diri sendiri, pada Tuhan Yesus yang sanggup. Amin. Bukan pada kelakuan dan tingkat kelakuan kita. Yang perlu kita tanamkan, percaya Yesus sanggup, Dia sanggup. Amin. Karena itu mari kita tidak membatasi, ya kita tidak membatasi apa yang bisa Tuhan lakukan. Amin. Bagaimana mungkin Tuhan bisa dibatasi? Bukankah Tuhan Maha Kuasa dan tidak melihat kelakuan kita? Karena kita yang membutuhkan Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa membatasi langkah Tuhan. Stop sampai di situ kalau kita seperti ini.
Lihat kepada bangsa Israel, kita baca. Ini New King James Version ya. Kita baca 2, 3. Ya, berulang kali mereka mencobai Tuhan dan membatasi yang kudus dari Tuhan. Bagaimana kita bisa membatasi Tuhan? Yaitu tadi, kita tidak percaya kepadanya, kita tidak bergantung kepada kemampuan Tuhan. Itu masalahnya. Kita terbiasa dengan melihat diri sendiri, kemampuan diri kita, dan plus biasanya kan harus ada usaha. Ya, artinya yaitu tadi sudah saya kasih contoh. Kalau kita percaya kepada Pak Ade untuk membawa masalah saya supaya terselesaikan sampai di sana, itu tanggung jawabnya Pak Ade. Itu tanggung jawabnya Tuhan yang sudah kita percaya, yang sudah diserahi. Amin. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan Yesus sendiri yang minta pada kita untuk hidup dengan imannya Tuhan Yesus. Amin. Percaya penuh dan bergantung penuh bukan kepada imanmu, iman diri sendiri yang kalau kita lihat hari ini tidak layak, tidak pantas, tidak siap dan lain sebagainya. Tuhan tidak tanya engkau siap atau tidak menjadi orang berhasil. Tuhan tidak bertanya engkau siap apa tidak memiliki suami atau istri yang memiliki anak, siap atau tidak. Yang Tuhan, kau percaya enggak aku bisa mengadakan mujizat? Abraham tidak layak, Bapak Ibu Saudara. Orang buta itu tidak pantas menurut ukuran dunia. Tapi Tuhan tidak mempertanyakan itu. Kau percaya enggak aku sanggup melakukan? Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Yang kedua, Tuhan melakukan mujizat kesembuhan bukan karena kelayakan kita, tapi karena kesetiaan Tuhan pada dirinya sendiri. Dia sanggup, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yang membatasi adalah karena kita tidak percaya kepadanya. Jadi, percaya saja. Amin. Tuhan bilang, percayakah engkau akan kemampuanku? Bukan kemampuanmu, bukan keyakinanmu. Percaya kepada kemampuan Tuhan. Amin. Seberapa besar masalahmu, seberapa parah sakit penyakitmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri. Baik, ketika kami berada di lembah masalah yang begitu berat, Engkau tetap ada di sisi, di dalam hidup kami, menyertai dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan. Engkau mau kami percaya kepadamu, Engkau mampu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Itulah iman kami, itu kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya penuh bahwa segala berkat sudah Kau berikan kepada kami, dan Kau mengizinkan menikmati segala anugerah itu. Kesehatan ilahi, kesembuhan, berkat-berkat material, dan segala sesuatu yang kami butuhkan di dunia ini sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami boleh menikmati semua itu dengan rasa syukur, berterima kasih kepadamu. Saat ini berbicaralah kepada kami, memberi kekuatan melalui firman-Mu, sebab kami percaya kepadamu ada berkat yang indah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan.